Welcome to Sinner Talk. Di sini gue sudah kedatangan teman-teman yang dulu satu tempat perjuangan ya. Tepatnya yaitu di SMA. Sudah ada Rida Amalia dan Fahri Arifin. Halo, hai. Hey. Nah, sebelumnya kita kan kali membahas terkait Me, Corona and Far From Home. Ramadan and Far From Home. Ya, jadi kita jauh dari rumah dan jauh dari rumah dan dikarenakan corona ini. Sebelumnya mungkin dari Rida dan Fahri Arifin bisa perkenalan dari Rida dulu mungkin ya. Oke, Rida dulu nih ya, yang tua dulu berarti ya. Nggak ngomong lo ya. Aku tidak sebut umur loh. Oke, halo pendengarnya Sinar. Iya. Pakai apa? Gue Ani. My name is. Terserah pakai apa aja. Biasanya nih Sinar pakai gue lo gitu ya? Ya, kadang pakai gue lo, kadang pakai aku kamu, saya. Meribetkan hal kecil. Jadi kenalin viewer, listener-nya Sinar. Nama gue Rida Amalia, bisa dipanggil Rida. Sekarang gue distance to home-nya tuh jauh banget. Beda pulang. Kalau dihitung-hitung ribuan kilo gitulah. Sulawesi, Banten, sedih, Sulawesi Tengah. Udah ya, perkenalannya cukup itu aja atau ada lagi? Kesibukannya mungkin kan jauh dari rumah. Kenapa? Kesibukannya yang membuat kamu jauh dari rumah apa sih? Oh iya benar, sorry. Membuat jauh dari rumah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh ya, lembaga yang memberikan saya pekerjaan ya. Iya, jadi saya sekolahnya ini di sekolah yang memang sudah jalurnya ya. Suatu kedinasan lah ya. Terus orang yang institusi yang menaunginya memberi saya SK-nya di sini di Donggala, tapi stay-nya di Palu. Oh, di Palu. Gitu. Oke. Ya, alhamdulillah beruntung ya, meskipun jauh dari rumah tapi masih beruntung lah ya ngerasain work from home, alias yang bukan home juga sih, tapi kerjanya dari kosan sekarang. Jadi nggak sibuk-sibuk banget, masih bisa manajemen waktu sih. Kecuali memang kalau emang kerjaannya numpuk banget, sempet sih kemarin ada periode kerjaannya numpuk banget, tapi sekarang udah melonggar. Jadi udah benar-benar bisa work from home dan manajemennya bisa lebih enak sih. Nggak tahu, aku sangat iya, jadi nggak sibuk. Kesibukannya apa ya? Sibuk tapi nggak yang stres karena lo pekerjaan gitu. Lebih stresnya karena jauh dari rumah sih. Jadi sibuk untuk menata kewarasan. Oke. Nanti kita bisa diperpanjang setelah Fahri Arifin, Ipin perkenalan ya. Oke, silakan Ipin. Halo buat semua pendengar Sinner Talk dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Fahri Arifin, atau dia tadi dipanggil Ipin ya sama apa yang punya Sinner Talk nih. Apa sih nyebutnya host ya? Iya, nyebutnya host. Iya. Jadi kenapa aku masih di perantauan, masih kuliah? Karena ya masih ada kewajiban yang belum bisa diselesaikan. Terus kebetulan pas udah ada rezekinya buat pulang, transport umum semuanya ditutup, jadi nggak bisa pulang gitu. Oke, kalau boleh tahu di mana nih sekarang lokasinya? Ya sekarang di Malang, Jawa Timur. Oh, cukup jauh berarti ya? Lumayan, 868,7 km sampai Bogor. Waduh. Tanda toksik nih biasanya gini ngitungin jarak. Oke, kembali ke topik kita.
Jadi teman-teman sebenarnya hanya aku berarti ya yang sudah ada di rumah sekarang. Ya. Di antara kita bertiga. Iya, di antara kita bertiga. Nah, teman-teman kan udah cukup lama berarti, bahkan bisa dibilang seharusnya waktu-waktu mendekati Lebaran atau momen-momen Ramadan Lebaran kayak mau Lebaran kayak gini tuh teman-teman merasakannya harusnya di rumah gitu ya, kumpul-kumpul. Nah, gimana sih perasaan teman-teman saat tahu akan menjalani Ramadan bahkan sampai Lebaran atau seterusnya? Kan Lebaran juga katanya liburnya sehari doang ya. Nah itu. Mungkinannya 1 atau 2 sih. Nah itu mungkin dari Rida dulu gimana? Aku ya, apa pertanyaannya gimana perasaannya ya? Iya, perasaan kamu. Sebenarnya kan aku juga di sini setahun lebih lah. Yang standarku emangnya udah lama juga sih. Terus dalam kondisi normal tahun lalu itu kalau Ramadan ya kita fine-fine aja karena kondisinya waktu itu nggak kayak gini, kayak ya kerja biasa ngantor kayak gitu. Kita tahu cuti bersamanya kapan, jadi udah siapin tiketnya tuh tanggal berapa. Nah sekarang bebannya lebih sedih mungkin karena emang kondisinya lagi kayak gini. Ada misalnya banyak di kota-kota itu kan PSBB segala macam, terus ada anjuran larangan mudik lah, ada work from home. Lebih kerasa sih setelah kebijakan work from home ya. Itu kayak kalau yang lain misalnya kan pegawai-pegawai sini yang emang asli sini atau emang keluarganya di sini tuh kayak emang kerja ya benar-benar home gitu. Kalau aku kan ini rada baper sih ngasih term home dengan boarding house. Beda banget. Jadi mungkin lebih kerasanya karena emang kondisinya kayak gini. Yang seharusnya normal ya santai. Kalau Ramadan ya sama sih kayak dulu SMA juga. Awal Ramadan kita juga kan nggak yang kita pulangnya juga mendekati Idul Fitri nggak sih dulu tuh? Kayak sekolah atau dulu SMA juga kayak gitu. Nah sekarang ya kerasa beban dulu gimana? Iya, aku juga agak lupa sih, cuman ingetnya perasaan kuliah pun dulu gitu nggak sih, kayak palingnya kalau bisa nyuri-nyuri waktu emang kosong awal Ramadan pulang, tapi balik lagi kan adalah kegiatan belajar mengajarnya dulu, baru pas udah cuti libur bersama baru deh pulang beneran. Pas sekarang kerasa banget kayaknya kerasa banget. Aduh gila pengen pulangnya tuh sejak ya karena work from home juga kerasa banget. Harus kerjanya di kosan sendirian gitu loh, nyiapin apa-apa sendirian, bersihin kosan sendirian gitu sih. Itu lebih bebannya lebih ke situ karena kerasa banget work from home. Dan pengen banget sih totally sendirian gitu ya kerasanya. Iya, ya meskipun alhamdulillah sih senior adalah ya yang baik juga gitu. Tapi tetep ya kalau sama orang lain di sini pun aku penempatan tuh lebih. Aku ada yang single juga cewek tapi dia sama keluarganya gitu loh. Emang aku di sini, sedangkan aku cewek sendirian ada keluarganya gitu. Yang lainnya tuh cowok ya. Namanya kayak gitu tetap ada batas lah ya. Ya tetap ngerasa Nah kalau Ipin gimana nih Pin? Kan kamu juga jauh dari rumah dan emang mungkin kalau mahasiswa kan udah terbiasa gitu ya jauh, cuma tetap merasa pulang itu butuh dan penting gitu kalau di momen-momen tertentu kayak gini. Ya sebenarnya nggak beda jauh sih sama Uti Rida ya, biarpun kesibukannya beda. Uti Rida mah udah kerja, aku masih kuliah gitu ya. Cuma yang bikin beda sih karena Ramadan ini udah 4 kali Ramadan di Malang, dan yang teman-teman tuh pada pulang gitu yang kali ini. Jadi paling ada sisa Adnan, kalau Uti masih pada kenal, ada Adnan tuh, sisa Adnan doang temennya. Jadi inget namanya. Jadi kayak ya yang bikin bedanya itu doang kan. Biasanya kalau di Malang nih, apalagi anak-anak revonya gitu ya, anak angkatan aku, itu tuh pasti ada agenda bukbernya. Iya ya sekarang. Nah, jadi udah dibatasi juga ya. Terus sudah pada pulang jadi susah kan. Paling itu aja sih yang bikin ngerasa bedanya. Apalagi
yang bikin nyesek mah pas udah ada. Jadi kan waktu itu niatnya ngumpulin duit dulu nih buat pulang. Pas udah ada duitnya, ditutup tuh transportnya. Iya gitu. Jadi kayak yang bikin nyeseknya itu doang sih. Selebihnya mah ya udahlah ya, karena udah 4 kali lah hitungannya Ramadan di sini. Jadi kalau buat masalah suasana, yang bikin beda karena udah pada nggak ada aja teman-temannya udah pada pulang duluan. Tapi kan saat ini corona ya. Kalian berdua tuh ada nggak sih ngerasa yang semakin sulit? Mungkin kan dulu pas Ramadan itu ada hype-nya gitu kan, banyak yang jualan, banyak kayak di masjid-masjid juga pasti rame kayak gitu kan, yang ngasih buka bersama gratis atau sekalian tarawihnya kayak gitu kan, kajian-kajian. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih momennya tuh kurang kerasa gitu kalau di Ramadan kali ini? Siapa dulu nih? Balik lagi ya, aku boleh. lagi. Enggak apa-apa. Uti aja dulu biar sistematis ya gitu. Ya, tertib antrian. Ini kalau aku emang tahun sebelumnya juga bedanya, kalau kan emang zaman kuliah emang misalnya sholat tarawihnya bareng-bareng sama teman kosan di masjid kampus. Kalau tahun lalu emang semenjak kerja itu di kosan, karena dulu seniorku yang sebelum dia pindah, ada tuh senior cewek yang dulu, tapi sekarang dia udah pindah. Dia juga tarawihnya di masjid di kosan. Jadi aku nggak ada temen kan. Akhirnya emang dari awal, jadi aku nggak tahu nih vibe-nya masjid buka bareng tuh gimana, terus tarawihnya masjid di sini gimana, karena aku dari tahun lalu di kosan gitu. Mungkin kerasa bedanya vibe ini sih. Beli tiket sekarang udah harus nge-cancel 2 tiket, nge-refund 2 tiket gitu. Jadi itu aku lebih ke psikologis sih, psikologis ngelihat keadaan sekarang dan psikologis nggak boleh pulang. Itu vibe masjid kurang tahu. Mohon maaf. Oke. Oh, ini kali ya. Nggak ke kantor mungkin ya. Kalau habis dari pulang kantor suka ada aja gitu yang ngasih takjil atau apa, tapi sekarang karena work from home jadi ya udah masak sendiri, cari sendiri gitu. Yang ngirim-ngirim juga lebih sedikit. Ada sih beberapa yang ngirim. Itu. Oke, berarti kayak mungkin jadi bener-bener kerasa sendirian, terus juga kayak aduh nggak ada interaksi sama orang lain kayak gitu, kayak ngerasa kurang gitu ya. Iya, udah jauh terus ini gitu, tapi nggak ada teman, kayak nggak ada teman aja gitu rasanya mungkin ya. Iya, meskipun sebenarnya ada juga perantau yang lain, cuman karena itu yang tadi bilang, karena cowok ya tetap batasan, jadi ya gitu, tetap sambat-sambat sama keluarga. Iya. Kalau Ipin gimana, Pin? Nah, kayak yang tadi udah Uti Herlin bilang ya, masalah buka gratis itu ngefek banget sih selama menyambung hidup di bulan Ramadan gitu, mahasiswa ya kan. Bener. Nah, sekarang gara-gara ya kayak gini, jadi kan masjid juga yang biasanya ngadain buka puasa gratis, ngadain sekalian taraweh, ya itu paling agenda buka gratisnya hilang, tarawehnya juga paling kalau kemarin lewat sih ya cuma 1-2 saf gitu. Jadi yang emang karena udah sepi sih paling di situnya aja, karena kan ya vibes Ramadan yang kerasa buat buka puasanya aja nggak sih. Kalau sahur mah emang pasti masak sendiri gitu kan. Nah yang kayak tadi Uti Rida bilang gitu tuh, ya sekarang buka puasa nyiapin sendiri, masak nasi, masak ini, masak itu, udah gitu aja yang bikin beda sih. Jadi emang kerasa banget sih ya, karena harus masak sendiri, terus juga ini gitu, kayak kalau mahasiswa kan emang kayak kita pasti ngerasa lebih semangat aja gitu kalau ibadahnya bareng-bareng, apalagi kalau ada takjil gratis. Kalau itu benar nggak salah. Iya, ya mungkin kayak bukan aku doang, tapi emang iya kayaknya semua orang yang ini pasti mengejar itu juga gitu. Kalau yang merasakan menjadi mahasiswa, apalagi merantau sendirian. Nah itu dia benar banget, ngehemat duit juga kan. Iya. Dari kalian ada nggak sih yang mau
mungkin merasakan kayak cemas gitu di awal-awal kan. Kemarin juga pas diumumin tuh kayak nggak jelas gitu kan sebenarnya si PSBB ini sistemnya kayak gimana, terus kita masih bisa pulang apa enggak, karena sebelumnya kan masih boleh bepergian kan, karena cuma dihimbau gitu, nggak sampai di stop. Kalau sekarang kan udah di stop. Nah, kalian ada nggak sih di awal-awal kemarin tuh ngerasa cemas gitu, kayak kalau nggak bisa pulang gimana atau yang lain-lain? Mungkin dari Rida. Khawatir pasti nggak sih? Karena sampai sekarang jujur kayak maaf ya, sorry itu saya kayak emang pemerintah pun kayak nggak sinkron banget gitu loh antar apa ya bahasanya, kayak antar kebijakannya tuh tabrak-tabrakan, entah tabrakan kayak nggak begitu saling dukung gitu, kayak kurang koordinasi. Jadi gitulah, banyak berita yang bikin khawatir sebenarnya. Ya sebenarnya terutama sih yang kayak pemotongan THR kayak gitu. Sebenarnya aku alhamdulillah sih ya sebenarnya nggak apa-apa kalau emang ada penghematan, tuh emang di kantor juga udah ada penghematan. Cuman sakit hati di pemberitaan kayak misalnya nih kemarin aku curhat ya sekalian. Boleh. Ya ada nih yang salah satu gubernur apa bupati sih, gubernur kalau nggak salah, yang bilang pemotongan 50% gaji golongan 3 ke atas. Aku sebenarnya kalau pemotongan ya diomongin dulu gitu kan, namanya juga baru usul, ya dipertimbangkan lah ya, boleh. Tapi yang sakit hati tuh komenan itu sih netizennya kayak, iya nggak apa-apa 100% aja tuh. Kayak terkesan kami tuh nggak kerja gitu loh. ASN tuh banyak loh, nggak cuma yang dia lihat nggak kerja doang, banyak lapisannya. Dan golongan juga, aku sekarang curhat di sini lah ya, semoga ada yang tersampaikan. Kayak golongan 3 tuh nggak yang apa ya, kalau contohnya aku lah ya, karena aku ngerasain sendiri, banyak yang dari institusiku tuh itu dia yang dilempar jauh dari hometownnya loh, dari rumah, jauh dari rumah, harus bertahan hidup sendiri, bener-bener jauh. Yang istilahnya kalau deket rumah sih ya udah bisa saling support sama keluarga kan, bisa hemat lebih lagi. Nah ini udah jauh dari rumah, terus kondisi apa istilahnya bertahan biaya hidup di sini kan juga nggak yang semuanya sama kayak Jawa loh. Bener. Curhatnya itu, dan aku pun dari WFH ini tetap dituntut untuk produktif, tiap hari ada laporannya gitu, ada outputnya. Tekanannya itu ada, udah istilahnya udah oke, yang lain juga sama sih, yang lain juga pasti tertekan juga. Misalnya tertekan dengan psikologis keadaan kayak gini, ditambah harus produktif, kayak itu. Bahkan periode sebelumnya yang kayak aku ceritain itu loh, ada di mana kami tetap kerja sampai lembur, tetap lembur, tapi ya uang lembur karena penghematan nggak ada, karena kita kan absennya juga dari aplikasi ya, jadi ya kita kerja lembur pun nggak dianggap lembur tuh, jadi nggak ada uang lembur. Terus kalau aku seharusnya ada perjalanan dinas kayak gitu, kerjaannya tetap ada, aku editing isian dokumen tetap ada, lihat sinkronisasi kayak konsistensi lah, kerjaan segala macam tetap ada, cuman uang perjalanan dinasnya nggak ada gitu. Tapi aku terima juga karena emang kondisi Indonesia lagi kayak gini, ya udah gitu, alhamdulillah masih ada pendapatan gitu kan. Sakit hatinya sih jadi aku lebih sakit hatinya dari situ, kayak komenan seolah-olah ya udah untung dikasih nggak kerja apa-apa, ya Allah. Coba sih main lebih gitu loh. ASN ngelihat ASN-nya tuh jangan ngelihat yang itu aja, banyak gitu. Apalagi ada lagi, ternyata di kolom lain ada lagi yang bilang, kan ASN nggak cuma yang itu doang, ada lagi yang emang nakes, yang dia kerjanya overwork gitu kan, kerjanya jamnya maksudnya. Apalagi, tapi masa udah segitu doang, nggak ada tunjangan kinerja, masa dipotong juga. Gitu sih, alhamdulillahnya maksudnya masih ada lah netizen yang berusaha untuk membuka pikiran netizen yang lain. Cuman kataku, aku sebel sama netizen yang langsung udah dipotong aja
ya ampun saya kan jidat. Terus aku harus hidup gimana? Ya masa harus minta terus kan ke orang tua, yang nggak gitu juga. Ya jadi intinya jawaban dari pertanyaannya Herlin tadi itu khawatir pasti sih, sama kayak yang lain kok. Ngeliat kondisi pasti khawatir banget. Sampai sekarang juga belum hilang banget, cuman sekarang udah lebih kayak lebih menerima sih, lebih nerimu. Lebih ngejalaninnya ya udahlah gitu. Bismillah aja. Semoga kita semua sampai di kondisi normal lagi gitu, normal. Segera enggak yang takut-takut lagi. Bahkan ini ada kebijakan ini nggak sih yang moda transportasi mau diaktifin lagi? Kayaknya. Tapi masih ngeliat kondisi juga nggak sih? Belum ya, soalnya aku ngeliat beritanya kemarin, terus ya teman-teman udah heboh. Lihat, bukan teman-temanku, saya ada yang ngasih tahu. Ini ada berita kayak gini, bisa aja kabur dah. Bisa. Kabur. Iya. Paling kalian biasanya yang nungguin moda transportasi ini ngeliatin terminal. Oh, kamu udah ini udah ngeliatin, Rin? Udah ngambil ancang-ancang? Enggak, biasanya tuh yang kayak gini-gini ini gak sih, kayak dia aware banget terus searching gimana nih perkembangannya sekarang, bandara udah buka lagi belum, terminal udah buka lagi belum gitu. Kalau di Malang gimana? Nah, kalau di Malang sih kemarin emang masih ngarep ya sebenarnya, karena ya siapa sih yang pengen lebaran di sini gitu tuh. Jadi kemarin sambil kan kalau sebenarnya PSBB nih, nyambung juga mungkin ya sekalian jawab. Kalau dibilang cemas sih enggak, karena Malang cenderung kondusif ya kalau boleh dibilang. Jadi biasa aja gitu tuh, kayak pas ketika ada yang positif 5, terus minggu depannya udah langsung sisa 1 yang masih positif, terus nambah, terus cepat lagi sembuhnya. Jadi masalah khawatir sih alhamdulillah enggak. Jadi pas PSBB ini ya alhamdulillah tertib gitu warga Malang, biarpun emang aku nggak tahu ya di dalamnya, cuma kan aku ngelewatin jalan-jalan utama kota aja gitu, dan itu emang orang-orang juga sedikit yang keluar. Nah jadi suka ngelewatin juga. Nah stasiun tuh kayak udah aneh aja ngeliat stasiun sesepi itu tuh, karena nggak pernah bisa ngelihat stasiun Malang sepi, kan kota wisata gitu ya. Heran aja gitu stasiun Malang sepi gitu. Pas kapan hari juga nganterin si Bejo ke bandara tuh, pas bisa pulang sepi banget bandara. Jadi kayak ya udah mau dipantau kayak apa juga, terus ya udah keburu ditutup deh. Tapi stasiun Bogor rame loh. Iya. Kapan terakhir kamu lihat? Kenapa? Kapan kamu lihat itu? Itu loh, pas aku sebelum aku pulang, Rit, sebelum aku pulang ke Rangkas, itu tuh beritanya tuh masih rame, dan Depok aja tuh rame. Waktu aku kan balik tanggal 6 Maret ya, balik ke rumah 6 Maret. Nah itu masih rame hitungannya di Depok tuh, dan enggak seketat itu loh, kayak cuma ada chamber yang buat disemprot-semprot gitu, terus udah langsung masuk, langsung kita ke stasiunnya, nggak dicek suhu tubuh yang kayak di berita-berita gitu. Aku kira kan bakal dicek ya, ternyata enggak. Bukannya kamu udah pulang udah lama ya, Lin? 6 April. Iya, siapa tahu ada perkembangan ya sekarang. Entah. Iya, semoga ada inilah gitu perkembangan, sama nggak meningkat juga sih ininya korban corona. Kenapa? Agak ini ya, ngerasa kayak juga kayak Wallace banget loh. Apanya? Ini nggak ada khawatir kayak gitu-gitu atau? Tapi kalau di sana buat nyari makanan kayak gitu-gitu masih, atau bahan-bahan makanan kayak gitu masih mudah. Buat nyari bahan makanan kayak gitu mudah nggak sih kalau di tempat kamu di Palu? Kalau aku alhamdulillah masih ada, meskipun variasinya ya jangan ditanya sama kayak deket rumah atau di Jakarta sih. Tapi kan ada lah untuk
yang deket-deketnya masih untuk beli bahan makanan, sumber makanan itu ada lah cukup untuk bertahan hidup gitu, alhamdulillahnya. Berarti belum semua tempat tutup gitu kan ya di sana? Karena emang aturannya gitu nggak sih, kalau swalayan segala macam tuh emang nggak boleh tutup. Yang tutup tuh ya paling kayak kafe, jangan makan gitu kan paling. Iya. Sama di sini. Kalau di Malang gimana, Pin? Ya sama kayak UTIRI dah, maksudnya alhamdulillah ya bener lah, swalayan, pelayanan kesehatan yang kayak gitu-begitu masih buka, cuma yang tutup ya tempat nongkrong gitu kan, apalagi ya mungkin kalau mahasiswa mah kehilangan banget lah tempat nongkrong gitu tuh, udah mau nongkrong dia susah gitu kan, temennya juga nggak ada. Oh, jadi aku sih kemarin pas di Depok tuh yang bikin aku stres itu karena makanan. Emang kenapa di Depok? Enggak. Masa stres? Enggak, gue susah tuh. Kos gue kan dalam ya, jadi kayak bingung gitu loh, mau harus nyari makanan kemana, terus ditambah nggak ada motor kemarin tuh, karena motor nggak dibawa ke Depok kan, otomatis ya mungkin selalu nggak itu Lin nggak dapet diskonan atau promo-promoan Grab, Gojek kayak gitu. Nah itu tuh ngaruh banget tuh promo. Aku selalu pakai promo dan beli buat sampai 3 porsi nih ya, aku makan sampai besoknya kayak gitu. Emangnya anak kosan. Tapi sayangnya kalau di Palu ya promonya tuh jarang ya. Sedih. Oh iya, nggak kalau di sumpah kalau suka ada nih promo, tapi ada tuh kayak lokasi Balikpapan, Serang Jakarta gitu-gitu. Ya ampun, Palu kok mana? Palu yang BM berapa itu nggak bisa rate di sana. Kalau yang BM palingnya itu doang, apa namanya, Ricis sama CFC. Sedangkan aku nggak begitu suka yang kayak gitu, maksudnya yang nggak sehat juga nggak sih, maksudnya setiap hari makan. Iya, terus nggak ada go shop sih di sini. Karena aku kadang enaknya kalau go shop ya kita tinggal beli sayur atau buah. Ini nggak bisa kalau go shop di sini, belum ada. Ada sayur-sayur juga. Begitu. Nggak enaknya di situ sih ya. Belanjanya susah berarti, Rit. Kalau harus jalan sendiri gitu ya. Jadi kamu berarti harus belanja sendiri keluar kayak gitu, yang nggak bisa kayak nge-Grab atau nge-Go Shop kayak gitu. GrabMart. Kedengeran nih. Putus lagi coba. Apakah ini sudah? Halo. Halo, masuk kok, jelas kok di aku, jelas banget. Oh iya. Berarti ya aku mana sini. Duh, ini kok. Ada sebut merek, gimana nyensornya ini? Dia udah diiklanin juga udah banyak yang make. Iya, udah banyak. Emang wifi Indigo emang ada ngelag. Indigo nih. Aduh, gimana tadi, harus sendiri gimana pertanyaannya? Iya. Jadi kamu harus belanja sendiri berarti ya di sana. Nggak bisa nge-shop kayak gitu. Putus lagi. Yeah. Oke, kita skip dulu. Apa sih? Berarti gitu loh. Oh iya. Oke, coba kita skip dulu ya. Kayaknya saya tidak diizinkan bertanya ini sepertinya. Lanjut ke Ipin dulu. Iya nih, aduh. Okay. Kenapa ya? I'm sorry. Pakai provider aja apa? Pakai provider, pakai apa, mobile data. Coba. Kayaknya lebih lancar. Ini aku pakai Wifi sih. Aku sebel deh, lagi kayak gini jelas banget sumpah. Tadi pas pertanyaan tiba-tiba iya, kayak emang gue nggak diizinin bertanya itu. Harus udah ganti. Harus udah dengerin Ipin ngomong kayaknya. Tapi sekarang mau jawab Ipin dulu. Oke. Coba pertanyaan. Silakan. Iya. Gimana tadi pertanyaannya, Ti? Apa ya, saya juga lupa. Harus sendiri apa sih? Oh ya, kan itu pertanyaan lanjutan ya dari aku ya. Itu masih pertanyaan Utirida. Oh iya, jadi kalau di Malang apa sih tadi, ya Allah, udah lupa kan. Harus ini dapetin bahan makanan. Iya, bahan makanan.
ya kalau misalnya mau dikomparasi sama Utirida, alhamdulillah kayaknya sih terkesan lebih baik ya, soalnya maksudnya ya gitu, swalayan tuh masih buka dari pagi banget sampai jam 8 lah, masih untung gitu buat dapat bahan makanan. Terus juga kalau misalnya tadi nyinggung promo ojek online buat order makanan, ya karena di sini masih banyak yang buka kali ya. Kayaknya kalau di tempat Utirida mungkin udah sedikit gitu yang buka. Kalau di sini masih banyak, sahur masih ada, buat kalau mau batalin puasa siang-siang juga masih ada. Siang-siang. Ini ya. Ya maghrib masih ada, misalnya sampai malam. Biarpun sebenarnya dari pemerintah kota ngehimbaunya semua tuh jam 8 tutup, cuma ya alhamdulillah masih ada kemudahan gitu tuh buat semuanya. Masih ada yang kalau tengah malam lapar mau ngorder makan masih ada. Masih enak berarti ya di sana. Cukup Soalnya, kota gede soalnya. Iya, aman soalnya kondusif banget asli. Wow, masih ramai nggak di sana? Masih, pasar Ramadan juga masih ada. Oh iya. Cuma yang nggak seramai biasanya. Masih jaga jarak gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku di sini bukan karena PSBB-nya sih, lebih ke karena emang dari dulu pasca bencana. Emang banyak yang emang masih tutup kayak gitu. Apa namanya? Kayak brand restoran yang masih tutup kayak gitu. Iya. Masih terdampak bencana ya. Iya, Solaria kayak gitu udah nggak buka lagi kayak gitu. Dia lebih ke situnya sih mungkin ya. Jadi bukan karena PSBB juga, mungkin emang toh normalnya pun kayak gitu. Cuman sekarang emang lebih menjaga jarak kayak gitu. Sama sih di sini juga ramai, masih aja ada yang rame-rame. Cuman bedanya itu sahur emang di sini kalau di dekat kosanku nggak ada sih, harus sendiri. Oh iya, aku mau tanya deh, kan sebenarnya selain corona juga mungkin kalau kamu di sana gitu ya, di Sulawesi, kan kemarin habis yang bencana. Nah, katanya tuh, kata teman aku yang kerja di Sulawesi juga, katanya di sana Sulawesi luas soalnya. Sulawesi bagian mana dulu? Dia di mana sih? Yang deket pantai di mana sih? Makassar. Aduh, pinggir-pinggirnya. Enggak, bukan Makassar. Kayaknya enggak jauh. Manado. Enggak, bukan Manado. Manado. Asal aja kita mah biar rame aja. Siap. Pokoknya itulah gitu. Di daerah situ kata dia tuh emang sering gitu loh. Emang sering terjadi gempa-gempa kecil kayak gitu, dan masyarakat di sana udah biasa. Bener enggak sih? Iya benar. Kalau Sulteng tuh emang udah Palu sih lebih tepatnya, katanya Palu tuh udah ya. Aku pas pertama penempatan di sini kayak tahu juga itu orang-orang sini tuh udah biasa dengan gempa. Makanya waktu kejadian gempa besar itu, mereka sebelum, kan emang selama seminggu sebelum kejadian gempa besar itu rentetan gempa nih. Nah, santai karena udah terbiasa dengan hal itu. Dan mereka tuh kan Palu nih kayak bukan teluk sih, jadi tau gak sih yang leher Sulawesi itu loh, leher namanya itu, pokoknya namanya apa namanya, gue ke dalam itu loh, jadi bukan yang langsung laut lepas gitu kayak teluk lah ya, selat juga tapi kayak mirip teluk gitu. Itu mereka tuh yang udah yakin meskipun gempa juga nggak bakal tsunami, ya itu sih ya, mungkin kabur juga, tahunya kaget juga mereka, katanya ternyata tsunami kayak. Tapi bukan sekarang sih, kemarin yang sempet kan ya setelah ada periode WFH itu sempet ada gempa lagi nih yang lumayan 5, ya kalau nggak salah. Itu maksudnya, dan kayak grup kantor juga mungkin masih trauma yang tahun 2018, tetap panik juga kayak aduh ini gimana, disuruh di rumah aja tapi malah ada gempa kan, jadi ngeri juga gitu. Lebih ke situnya. Berarti nambah cemas juga nggak sih itu sebenarnya? Ya, cemas. Jadi sekarang orang-orang Palu nih bukan terbiasa dengan gempa lagi, tapi tetap panik gitu loh. Bukan panik sih, maksudnya ada kekhawatiran lagi gitu. Nggak yang kayak dulu terbiasa. Sekarang meskipun emang sering, tapi udah lebih aware lah. Kerasa banget kalau misalnya udah goyang dikit udah, wah gempa kayak gitu. Udah berdiri aja.
Nah, kalau Ipin ada nggak sih yang bikin kamu khawatir selain karena corona ini kan corona juga emang katanya masih dicari ya obatnya, masih dicari ininya lah antivirusnya gitu, vaksinnya. Kalau di Malang sendiri mungkin ya baru 2 hari 3 hari ini lihat di WhatsApp grup angkatan segala macam gitu-gitu. Lagi rame maling sih, cuma nggak yang Malang tengah tempat aku tinggal kan, tengah-tengah gitu ya, deket ke kampus. Agak-agak ke dalam sana katanya lagi rame maling sih palingnya. Itu doang yang khawatir, karena maksudnya kan apalagi mungkin uti-uti semua udah pada dengar berita yang dikait-kaitin sama dilepasinnya napi-napi yang kayak gitu-gitu kan. Jadi istilahnya itu bikin kekhawatiran sosial sih, kecemasan sosial, kayak takutnya kenapa-kenapa, terus pakai modus yang matiin si kring listrik lah, yang pura-pura semprot disinfektan lah, yang kayak gitu sih. Cuma alhamdulillah sampai sekarang sih kosan masih aman. Iya, kriminalitas juga sih ya. Kalau di sana gimana, Rit? Aku khawatir juga sih, tapi alhamdulillah khawatir aja gitu loh. Baru sampai khawatir. Kalau kejadian-kejadian kayak gitunya nggak sengeri cerita-cerita pasca bencana, itu lebih ngeri. Karena kalau yang pasca bencana tuh begal gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak mereka tuh udah, atau mungkin juga karena ini sih katanya pasca bencana orang-orang ini udah jarang yang beraktivitas malam gitu loh. Jadi sepi gitu ya. Rame itu. Ya, jadi mereka udah membiasakan diri untuk nggak begitu nggak terlalu malam lah aktivitasnya. Malam sebisa mungkin ya di rumah gitu. Meskipun emang masih ada sih, aku suka dengar juga kan jalanan masih ada ramai motor, cuman aku sendiri sekarang udah khawatirnya tetap khawatir sih, tapi khawatir aja gitu. Kalau cerita-cerita kayak gitu alhamdulillah belum dengar, dan semoga sih kita aman ya semuanya. Jangan amin. Jadi lebih khawatir aja karena ya tadi yang berita napi dilepas kayak gitu doang. Thank you for listening to Sinatra Podcast, and I hope you enjoyed this episode. So I would like for you to follow Sinatra Podcast on Spotify, Anchor FM, and anywhere you can find me. And I hope you could participate for my next episode. See you.